Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan membahas tentang peta dan kompas pembangunan, mengenal ragam instrumen perencanaan pembangunan. Sebelum itu, kita harus mengenal apa itu pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan suatu proses berkelanjutan yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perjalanannya, proses pembangunan memerlukan panduan yang jelas dan terstruktur agar tidak berjalan secara acak dan tanpa arah. Disinilah letak urgensi perencanaan pembangunan sebagai fondasi utama dalam menentukan keberhasilan pembangunan itu sendiri. Sebagaimana ditegaskan dalam berbagai literatur, perencanaan pembangunan daerah membutuhkan identifikasi dan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah, jenis-jenis perencanaan, sumber daya yang dimiliki, serta masalah mendasar yang dihadapi oleh suatu wilayah. Tanpa perencanaan yang matang, pembangunan berisiko mengalami infisiensi sumber daya, tumpang tindih kebijakan, bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, kita akan membahas konsep dasar perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan merupakan konsep yang telah lama menjadi perhatian para akademisi dan praktisi di negara-negara berkembang. Secara fundamental, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan tepat yang diperlukan setelah melihat berbagai opsi yang ada berdasarkan sumber daya yang tersedia untuk mencapai suatu tujuan. Definisi ini mengandung beberapa elemen kunci. Pertama, perencanaan adalah proses, bukan produksi sekali jadi. Kedua, perencanaan melibatkan pilihan di antara berbagai alternatif. Ketiga, perencanaan selalu terkait dengan ketersediaan sumber daya. Dan keempat, perencanaan berorientasi pada pencapaian tujuan spesifik. Dalam konteks pembangunan, tujuan yang ingin dicapai bisa bersifat segera atau jangka panjang, mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Urgensi perencanaan pembangunan semakin mengemuka ketika kita menyadari kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh daerah-daerah di Indonesia, sebagaimana diungkapkan dalam sebuah buku teks perencanaan. Banyak pejabat daerah hanya memiliki dokumen perencanaan daerah, tetapi tidak peduli substansi perencanaan, kemana visi daerahmu dibawa, dan apa masalah mendasar yang dihadapi oleh daerah. Fenomena ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang substansi perencanaan seringkali terabaikan, padahal perencanaan pembangunan daerah membutuhkan identifikasi dan pemahaman yang mendalam tentang sistem perencanaan, jenis perencanaan, sumber daya, masalah mendasar, sektor unggulan, arah dan tujuan, indikator kinerja, pembiayaan, serta integrasi dimensi sektoral dan wilayah. Analogi peta dan kompas dalam judul pembahasan kali ini mempresentasikan secara tepat fungsi ganda dari perencanaan pembangunan. Peta memberikan gambaran menyeluruh tentang medan yang akan dilalui. Dalam konteks pembangunan, ini adalah visi jangka panjang, tujuan strategis, dan kondisi wilayah yang ingin diwujudkan. Kompas, di sisi lain, berfungsi menjaga arah agar perjalanan tidak menyimpang sejalan dengan fungsi perencanaan sebagai alat kontrol dan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap langkah pembangunan tetap konsisten dengan tujuan awal. Selanjutnya, kita akan membahas dinamika perencanaan pembangunan di Indonesia. Pada masa Orde Baru, perencanaan pembangunan itu bersifat terpusat atau top-down. Pemerintah pusat memegang peran utama karena memiliki sumber dana yang besar. Bappenas merancang program dan menentukan pembiayaan melalui APBN, sedangkan masyarakat dan swasta hanya sebagai pendukung. Setelah reformasi dan otonomi daerah, peran pemerintah mulai berubah. Pemerintah tidak lagi menjadi pelaksana utama, tetapi berperan sebagai fasilitator yang mendorong partisipasi masyarakat dan swasta. Perubahan ini diperkuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Perencanaan dilakukan secara terpadu dan partisipatif melalui RPJP, RPJM, dan RKP, serta melibatkan masyarakat lewat musrenbang. Namun, pelaksanaannya itu masih menghadapi tantangan karena partisipasi belum sepenuhnya optimal.
Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama agar perencanaan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, kita akan memulai pembahasan yang baru, yaitu membahas tentang jenis-jenis perencanaan berdasarkan pendekatan penyusunannya. Terdapat 4 jenis utama. Yang pertama itu ada top down, bottom up, partisipatif, dan teknokratis. Yang pertama itu ada perencanaan top down. Perencanaan ini dimulai dari pemerintah pusat. Kebijakan dan program itu ditentukan oleh pusat dan kemudian dilaksanakan oleh daerah dan masyarakat. Kelebihannya yaitu adalah arah pembangunan menjadi seragam dan cepat dilaksanakannya. Namun, kelemahannya sering kurang sesuai dengan kebutuhan daerah karena aspirasi masyarakat kurang dilibatkan. Yang kedua, yaitu ada perencanaan bottom up. Pendekatan ini berasal dari masyarakat atau daerah. Usulan pembangunan dimulai dari tingkat desa, lalu dibahas hingga tingkat nasional melalui proses seperti musrenbang. Kelebihannya yaitu program lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan meningkatkan partisipasi. Namun, prosesnya itu lebih lama dan terkadang dipengaruhi kepentingan kelompok tertentu. Yang ketiga, yaitu ada perencanaan partisipatif. Pendekatan ini merupakan gabungan top down, bottom up. Pemerintah, masyarakat, swasta, dan akademisi bekerja dalam menyusun rencana pembangunan. Keunggulannya adalah keputusan lebih lengkap dan mengurangi konflik karena melibatkan banyak pihak. Namun, prosesnya itu membutuhkan waktu dan koordinasi yang baik. Yang keempat dan yang terakhir yaitu perencanaan teknokratis. Perencanaan ini berbasis data, penelitian, dan analisis ilmiah yang dilakukan oleh para ahli. Tujuannya agar kebijakan lebih rasional dan tepat sasaran. Kelebihannya yaitu keputusannya lebih objektif, tetapi terkadang kurang memperhatikan kondisi sosial masyarakat jika tidak disertai partisipasi publik. Jadi kesimpulannya adalah setiap pendekatan perencanaan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, pembangunan yang baik biasanya itu menggabungkan keempat pendekatan tersebut agar lebih efektif, adil, dan berkelanjutan. Perencanaan pembangunan dapat dianalogikan seperti peta dan kompas dengan 2 dimensi utama, yaitu horizon waktu dan cakupan wilayah. Dari sisi waktu, ada 3 jenjang pertama, yaitu perencanaan jangka panjang sekitar 20-25 tahun, dituangkan dalam RPJP atau Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Dokumen ini berisi visi besar bangsa seperti RPJP 2025 menuju 2045, yaitu menuju Indonesia Emas, dan berfungsi menjaga arah pembangunan tetap konsisten meski berganti rezim. Yang kedua, perencanaan jangka menengah 5 tahunan berupa RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah di pusat dan RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah di daerah. Dokumen ini menjabarkan visi 20 tahun ke dalam tahapan strategis sekaligus menjadi pedoman kepala daerah selama masa jabatan. Ketiga, perencanaan tahunan berupa RKP atau Rencana Kerja Pemerintah di pusat dan RKPD Rencana Kerja Pemerintah Daerah di daerah. Dokumen ini paling operasional menjadi dasar penyusunan APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sehingga isinya lebih rinci dan detail. Ketiga jenjang waktu ini saling terkait. Rencana tahunan mendukung target menengah dan target menengah mengarah pada visi jangka panjang. Selain horizon waktu, perencanaan juga dibedakan berdasarkan ruang lingkup. Yang pertama, perencanaan wilayah atau tata ruang dituangkan dalam RT/RW atau Rencana Tata Ruang Wilayah. Dokumen ini mengatur alokasi ruang antara kawasan lindung dan budidaya, serta mencegah konflik pemanfaatan ruang. Yang kedua, perencanaan sektoral berupa Renstra atau Rencana Strategis. Kementerian atau perangkat daerah fokusnya pada bidang tertentu seperti pendidikan, kesehatan, pertanian, pariwisata, dan lain-lainnya dengan target spesifik. Namun,
ada kelemahannya, yaitu sering bekerja dalam sekat-sekat kaku dan kurang terintegrasi antar sesama maupun antar wilayah. Inti dari perencanaan ruang adalah integrasi antara sektoral dan spasial. Program sektoral harus ditempatkan dalam kerangka RT/RW agar tepat lokasi dan berkelanjutan secara ekologi. Disinilah peran Bapenda atau Badan Perencanaan Pembangunan Daerah itu penting menyelaraskan antara RPJM dengan RT/RW. Dengan memahami dimensi waktu dan ruang, pembangunan dapat dirancang bukan hanya visioner, akan tetapi juga tepat sasaran dan berkelanjutan. Selanjutnya, perencanaan pembangunan merupakan proses penting dalam menentukan arah pembangunan suatu daerah. Tanpa perencanaan yang matang, pembangunan dapat berjalan tanpa arah, tidak efektif, dan berpotensi menimbulkan ketimpangan. Oleh karena itu, pemerintah menyusun berbagai instrumen perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk mengatur prioritas penggunaan sumber daya serta memastikan pembangunan berjalan secara berkelanjutan. Ada satu studi kasus, salah satu contoh penerapan perencanaan pembangunan yang strategis dapat dilihat pada program percepatan pembangunan di Papua yang dirumuskan dalam Rencana untuk Percepatan Pembangunan Papua. Program ini memiliki visi untuk mewujudkan Papua yang mandiri, adil, dan sejahtera. Untuk mencapai visi tersebut, pemerintah menetapkan 3 misi utama. Misi pertama yaitu mewujudkan Papua sehat, yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat. Targetnya antara lain merupakan menurunkan angka stunting hingga di bawah 10%. Kemudian misi kedua adalah mewujudkan Papua cerdas melalui peningkatan kualitas pendidikan. Pemerintah menargetkan peningkatan harapan lama sekolah hingga mencapai 15 hingga 16 tahun pada tahun 2041. Artinya, masyarakat Papua diharapkan dapat menempuh pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi. Misi ketiga yaitu menciptakan Papua produktif, yaitu dengan meningkatkan kompetensi masyarakat dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal. Targetnya adalah menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran secara signifikan. Selain 3 misi tersebut, terdapat 4 prasyarat penting yang harus dipenuhi agar pembangunan Papua dapat berjalan dengan baik. Yang pertama adalah pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk membuka akses ke berbagai wilayah terpencil. Kemudian yang kedua adalah menjaga kelestarian lingkungan agar pembangunan tetap berkelanjutan. Kemudian yang ketiga adalah memperkuat tata kelola pemerintahan serta pelaksanaan otonomi khusus. Yang keempat adalah memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat, serta melibatkan mereka dalam proses pembangunan. Secara umum, perencanaan pembangunan memiliki peran penting sebagai peta dan kompas pembangunan. Perencanaan dapat disusun melalui berbagai pendekatan seperti pendekatan top-down dari pemerintah pusat atau bottom-up dari masyarakat, pendekatan partisipatif yang melibatkan berbagai pihak, serta pendekatan teknotalis yang berbasis data dan penelitian. Selain itu, perencanaan pembangunan juga dibedakan berdasarkan jangka waktu, yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan perencanaan tahunan. Ketiga jenis perencanaan ini harus saling terintegrasi agar pembangunan dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan. Dari berbagai contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kualitas perencanaan yang dilakukan. Perencanaan yang baik harus mempertimbangkan kondisi wilayah, potensi daerah, serta melibatkan partisipasi masyarakat. Dengan perencanaan yang komprehensif dan kontekstual, pembangunan diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat. Terima kasih telah menonton video kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi